Sudah ya? Semuanya sudah nampak share screen-nya? Sudah terlihat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di malam yang berbahagia, malam Sabtu ya untungnya ini bukan malam Minggu. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan lingkup apa ya namanya berkumpul dalam kebaikan, yakni dalam lingkup kajian yang diadakan atau diinisiasikan oleh pengurus Kopri Rayon Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu sendiri. Mungkin kajian kali ini kita akan membahas tentang gerakan perempuan dalam Bingkai Nusantara. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh yang telah disampaikan oleh moderator tadi, mari kita langsung mulai saja ya. Boleh di next. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tahu terlebih dahulu. Asa canggung ya, santai aja. Apa itu perbedaan dari wanita versus perempuan? Ada yang tahu? Kita dialog interaktif aja ya, supaya enak gitu diskusinya. Ada yang tahu perbedaannya antara wanita dan juga perempuan? Bu moderator, boleh nanti ini kan ya, dilihat siapa yang raise hand, supaya nanti boleh open mic juga. Ya, Bu Fitri, boleh Bu Fitri silahkan. Jangan di next dulu, Bu moderator. Oke, gimana Fitri? Oke, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya ada lagi yang ingin berpendapat lain tentang perbedaan dari wanita dan perempuan. Ada lagi? Apakah kopranya ada pada hadir kopranya ini? Halo? Adakah yang mau menambahkan atau mempunyai pendapat lain terkait perbedaan dari perempuan dan wanita? Adakah? Oke, sepertinya pemahaman tentang wanita. Oke. Baik, kita langsung saja ya. Boleh di next? Siap-siap Saudara Fendi, tolong ya di next. Nah, sebagaimana yang telah dibahas tadi oleh Bu Fitri ya, Bu Pop, bahwa wanita dan perempuan dari segi kata tadi masuk sedikit sebenarnya ya. Kalau wanita itu sebenarnya perempuan dewasa, woman ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau perempuan juga itu adalah sosok manusia yang mempunyai vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak atau menyusui. Wanita itu berarti puan ya, atau biasa diistilahkan untuk istri dan betina.
Dari padanan kata ini tersendiri, kita bisa melihat bahwa terdapat pembatasan ruang gerak wanita itu sendiri, berbatas dari perempuan dan wanita. Selazimnya, perempuan itu adalah sosok yang mengolah ranah domestik, ya, yang kodrati berarti ya, perempuan yang menunjukkan hal kodrati seperti mempunyai vagina, biasanya menstruasi, hamil, melahirkan. Itu merujuk kepada perempuan. Sedangkan wanita itu dipadankan atau disejajarkan dengan makna sosok perempuan dewasa yang mampu, misalnya yang mampu untuk bersejajar atau timbul baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Makanya di sini ada perkataan kaum putri gitu ya, atau dewasa. Boleh next? Selanjutnya. Nah, karena kita bahasnya gerakan perempuan dalam Indonesia ya, dalam Bingkai Nusantara. Sebenarnya saya kemarin waktu terima tornya itu agak sedikit bingung. Apakah ini gerakan yang kita bahas itu dari mulai prakolonial atau gimana gitu ya. Tapi ternyata setelah dibaca itu berfokus pada prakemerdekaan sampai sekarang, reformasi sekarang. Jadi di sini saya akan bagi 4 timeline ya, 4 periodikal waktu dari gerakan perempuan Indonesia. Yang pertama ada prakemerdekaan, kemudian berarti sebelum 1945 itu merujuk pada zaman ketika kolonialisme ya. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa pergerakan perempuan. Kemudian setelah ada prakemerdekaan, nanti akan saya bahas pasca kemerdekaan. Ini merujuk pada kepemimpinan Soekarno sampai peralihannya ke pemimpinan Soeharto sebenarnya ya. Dan yang ketiga nanti akan kita bahas dari Orde Baru dan Reformasi. Kenapa saya satukan Orde Baru dan Reformasi? Karena ada satu dan lain hal yang dimana pergerakan perempuan pada masa itu tidak cenderung tidak masif gitu ya. Ada tapi tidak sebanyak sebelum atau sesudahnya gitu ya. Nah, kemudian nanti akan kita bahas juga pasca reformasi hingga saat ini dari pergerakan perempuan itu sendiri. Siap untuk diskusi? Saya pengennya interaktif ya, gitu. Jadi supaya tidak terlihat untuk apa monolog gitu. Jadi kalau nanti di pertengahan saya presentasi dari sahabat-sahabatnya ada yang kurang mengerti, boleh nanti raise hand dan nanti boleh langsung ditanyakan ya. Boleh di next, Pani, Fen, tolong. Iya. Nah, di sini saya akan membahas tentang gerakan perempuan pada masa prakemerdekaan. Jadi, ringkatnya hemat saya gitu ya, gerakan perempuan pada masa prakemerdekaan ini dibagi ke dalam 2 periode dengan fokus tujuan yang berbeda-beda gitu ya. Fokus gerakan yang berbeda-beda. Saya bagi dalam prakemerdekaan awal dan juga prakemerdekaan akhir. Kalau pada prakemerdekaan awal itu berfokus pada pendidikan, meliputi pemberantasan buta huruf dan akses perempuan terhadap pendidikan. Sedangkan pada prakemerdekaan akhir berfokus pada penguatan tali persaudaraan perempuan, memajukan harkat dan martabat perempuan dalam ranah rumah tangga dan pendidikan. Sedikit perbedaan ya, kalau di zaman prakemerdekaan awal mungkin girohnya masih masuk ke dalam pemajuan pendidikan terlebih dahulu, karena pada zaman itu perempuan-perempuan masih terkurung dalam ranah domestik, terutama dalam ranah perkawinan. Nah, sedangkan di prakemerdekaan akhir mulailah ada gerakan-gerakan yang bisa membuat perempuan-perempuan itu bergabung, berhimpun gitu ya, untuk membentuk suatu lokus yang dapat disebut tali persaudaraan. Sehingga dibahaslah pada prakemerdekaan akhir itu fokus gerakan perempuan ada pada ranah rumah tangga dan pendidikan. Boleh di next, kita lihat lagi ya. Nah, di gerakan prakemerdekaan awal, tepatnya pada tahun 1904, gerakan pemberantasan buta huruf dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dan kedua saudarinya di Jepara, di tempat di Jepara ya.
Nah, Raden Ajeng Kartini ini beliau berkesempatan untuk sekolah karena beliau itu adalah anak bangsawan. Kalau kalian yang pernah baca buku tentang Habis Gelap Terbitlah Terang atau surat-surat Kartini ya, itu diceritakan perjuangan beliau dengan dua saudarinya yang biasa disebut semanggi ya, tiga semanggi. Nah, itu memperjuangkan pemberantasan buta huruf di kalangan masyarakat bawah. Jadi beliau survei gitu ya ke masyarakat-masyarakat dan dia menganalisis kenapa sih sering sekali perempuan-perempuan pada zaman itu buta huruf. Karena pada masa itu perempuan-perempuan yang baru beranjak dewasa, balik itu terikat dengan pernikahan atau perkawinan dini ya, perkawinan anak sebenarnya masuknya. Sehingga generasi terus berlanjut ketika ibunya buta huruf sampai ke anak cucunya pun bahkan buta huruf gitu. Karena tidak ada yang mengajarinya membaca. Fokus pengajaran perempuan pada zaman itu adalah fokus untuk mengerjakan keahlian di ranah domestik. Sehingga hadirlah beliau, Raden Ajeng Kartini, dengan kedua saudarinya untuk memberantas buta huruf tersebut. Kemudian di tahun yang sama, di periode waktu yang sama, ada Dewi Sartika yang mendirikan Sekolah Keutamaan Istri di Jawa Barat. Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, Sekolah Keutamaan Istri ini bukan hanya mengajarkan tentang membaca dan menulis saja ya untuk memberantas buta huruf, melainkan mengajarkan keahlian-keahlian domestik yang saat itu dinilai sebagai keterampilan penting, keterampilan utama yang harus dimiliki seorang perempuan atau wanita ya. Makanya disebut dengan Sekolah Keutamaan Istri. Kemudian timeline selanjutnya, di tahun 1918 ada Maria Walanda Maramis yang menjadi kepala sekolah perempuan pertama di Manado. Jadi sejarahnya waktu itu Maria Walanda berkesempatan menjadi kepala sekolah setelah beliau berhasil mengembangkan suatu program yang di dalamnya itu beliau berhasil untuk memberantas buta huruf di daerah tersebut. Dengan keberanian beliau diangkatlah menjadi kepala sekolah perempuan pertama di Manado. Keren-keren ya, badas-badas. Selanjutnya ada generasi yang mulai masuk ke organisasi-organisasi perhimpunan ya, gerakan-gerakan yang mulai terlihat gitu, yang mulai kolektif. Kalau tadi sebelum-sebelumnya kan masih soliter ya, masih sendiri-sendiri. R.A. Kartini dengan keluarganya gitu, Dewi Sartika dengan dukungan orang terdekatnya, dan Maria Walanda dengan dukungan orang sekitarnya. Nah, pada tahun 1913 ada organisasi perempuan pertama yang namanya Putri Mardika. Organisasi ini dapat terbentuk karena adanya inisiasi dari Bumi Putra. Ada yang tahu organisasi Bumi Putra itu apa? Ini kajian sejarah ya sebenarnya. Ada yang tahu? Organisasi Bumi Putra adalah apa? Ada yang tahu tidak? Kok tipsnya tips guru banget ya? Ada yang tahu Bumi Putra itu organisasi apa? Bukan Budi Utomo ya, tapi Bumi Putra. Sama halnya seperti Putri Mardika, Bumi Putra ini adalah organisasi yang menghimpun para pemuda-pemuda muda waktu itu untuk intinya sih untuk bertukar informasi terkait perkembangan kolonialisme yang ada pada saat itu. Kalau perempuannya juga sama untuk menginisiasikan pendidikan perempuan pada zaman itu. Karena masih ranah-ranahnya masih sama kalau di pra-kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1913 pula ada yang namanya Kartini Fonds. Ini gerakan politik ya, beberapa tahun
setelah gerakan Kartini. Jadi organisasi Kartini Fonds ini berfokus pada kegiatan sosial, gitu ya. Kegiatan sosial ya di mana perempuan-perempuan ini melakukan sukarelawan pada kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti menyantuni anak yatim, gitu ya, mengajarkan membaca dan menulis. Itulah gerakan prakemerdekaan awal. Boleh di next, Ibu Moderator. Kita lanjut ke gerakan prakemerdekaan akhir. Kelahiran Putri Mardika dan gerak perempuan di Indonesia mungkin tidak bisa dipisahkan dari gerakan nasional bahkan internasional yang memperjuangkan emansipasi, nasionalisme, dan kebebasan dari kolonialisme. Setelah itu muncullah berbagai organisasi perempuan yang merupakan bagian dari organisasi atau gerakan nasionalis seperti Young Java Maskering, Young Javanese, Girl Circle, Wanita Utomo, Aisyah, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Mojo, Young Islamitin Bond, dan lain-lain. Pada masa kolonial dapat dipahami apabila perempuan dan gerakan perempuan secara bersama-sama dengan gerakan nasionalis membasmi ketidakadilan dari sistem kolonial sekaligus memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan. Seperti tadi ya, memperjuangkan umur pernikahan, terus memperjuangkan pendidikan dalam memperantas buta huruf, dan juga adanya emansipasi wanita yang dialami oleh Maria Wulandar tadi. Oke. Boleh di next. Bu Moderator, tolong di next. Nih, karena tadi fokus gerakan di prakemerdekaan akhir, itu fokus gerakannya adalah ranah rumah tangga, sosial, dan juga pendidikan, sehingga terbentuklah organisasi-organisasi yang mungkin ada keberpihakannya ke dalam partai politik. Contohnya partai politik atau konfuisme agama gitu ya. Contohnya ada Pawijitan Wanita di Magelang, gitu ya, itu diinisiasikan oleh masyarakat lokal. Juga ada Aisyah di Yogyakarta yang berbalutkan ideologis agama. Kemudian ada Wanita Susilo di Pemalang. Dan yang paling keren di prakemerdekaan akhir itu ada Kongres Perempuan Pertama. Yang ini dilangsungkan pada tahun 1930 bertempat di Yogyakarta. Apa saja yang dibahas di Kongres Perempuan Pertama? Kita lihat ya di slide selanjutnya. Kongres Perempuan Pertama berlangsung pada 22 sampai 25 Desember 1930. Yogyakarta memunculkan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPP yang kelak berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Agenda pembicaraan Kongres ke-1 PPI ini meliputi pendidikan untuk kaum perempuan, nasib yatim piatu dan janda yang ditinggal perang ya, kemudian perkawinan anak-anak, reformasi undang-undang, perkawinan Islam, serta pentingnya meningkatkan harga diri perempuan dan kejahatan kawin paksa. Masih masih memperjuangkan hak-hak domestik sebenarnya ya, belum ke hak-hak publik ya. Kemudian ada juga Kongres kedua PPI pada tahun 1930 juga. Ini membahas tentang persoalan diangkatnya perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan, hak suara perempuan, sehingga perlunya kantor penerangan tenaga kerja untuk perempuan, dan penelitian keadaan sanitasi di kampung serta tingginya angka kematian bayi. Kenapa sih bisa tinggi ya angka kematian bayi? Karena itu dia adanya perkawinan anak dan juga perkawinan dini. Kalau dari segi aspek biologis gitu ya, kalau perkawinan anak itu sistem tubuhnya mungkin belum siap gitu. Dan secara norma sosial pada saat itu ada hal yang tidak bisa dipungkiri gitu, yang tidak boleh dilakukan, terutama itu perkawinan. Walaupun sudah 3/4 abad berlalu, tampak bahwa tema-tema tersebut masih relevan dengan situasi perempuan Indonesia saat ini. Kenapa saya tuliskan begitu? Karena nggak jauh beda ya
kajian-kajian perempuan itu selalu pasti tentang seperti itu ya, emansipasi wanita gitu ya, hak suara perempuan juga ya, penelitian mengenai hak publik maupun hak domestik tidak selalu beres dan selalu menjadi apa ya namanya, bola salju yang bergulir dari generasi ke generasi. Ya, itulah keuntungan keuntungan ya, sedikit keuntungan atau kelebihan dari kita perempuan-perempuan yang hidup di negara patriarki. Oke, sudah beres tadi di gerakan pra kemerdekaan. Tapi kita memiliki masa surut pada tahun 1942. Gerakan perempuan mengalami masa surut yang ditandai dengan pembatasan gerakan dan organisasi perempuan. Tepatnya 3 tahun sebelum merdeka ya. Pada saat itu, segala organisasi dan bentuk perhimpunan perempuan itu dilarang selain Fujinkai. Ya. Fujinkai merupakan organisasi keperempuanan bentukan Jepang yang berisi istri-istri pejabat dengan fokus gerakan di bidang sosial tadi ya. Jadi memamerkan image istri-istri pejabat itu yang hanya fokus pada ranah domestik. Bagaimana menjadi istri abdi negara yang baik gitu kan, bagaimana menjadi penyedia rumah tangga yang baik, menyediakan makanan untuk anak dan suami. Hal-hal yang dibahasnya seperti itu gitu. Gerakan di bidang sosialnya ada tentu. Seperti apa? Misalnya mereka mulai mengajarkan baca tulis gitu kan, terus mengedukasi kegiatan sosial lainnya seperti ranah domestik, pokoknya ranah domestik mengajarkan bagaimana cara misalnya membuat pakaian yang baik gitu kan, membuat makanan yang benar, itu seperti itu. Si Fujinkai ini. Kebayang dong ya kalau organisasi-organisasi pribumi, organisasi perempuan pribumi dilarang, sehingga yang hanya dibolehkan itu adalah organisasi Fujinkai ini, sehingga dapat kita pahami bahwa kultur patriarki di negara kita ini memang mengakar dari zaman sebelum kemerdekaan itu sendiri. Karena apa? Karena ada suatu masa yang dimana perempuan pribumi kita ini mengadopsi budaya dari perempuan si Fujinkai ini. Makanya banyak sekali pemahaman-pemahaman tentang patriarki itu sendiri yang diadopsi dari akulturasi budaya yang dipaksakan sebenarnya ya. Oke, itu yang di prakemerdekaan. Sebelum kita lanjut, adakah yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, ada yang mau bertanya? Penny, tolong diinikan ya, Pen. Barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu, supaya tidak menumpuk di akhir. Dari prakemerdekaan dulu ya. Boleh, silahkan. Karena kalau gimana? Ya, gimana, Pen?
Oke, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih dari siapa tadi? Ainul ya. Oke, langsung dijawab aja ya, Fen ya. Biar nggak numpuk gitu ya. Oke. Sebagaimana yang dijelaskan saya tadi bahwa Ujinkai ini adalah organisasi yang dikhususkan untuk istri-istri pejabat, apalagi pejabat komandan-komandan Jepang ketika itu ya, yang menginisiasikan fokus gerakan di bidang sosial. Jadi segala gerakan organisasi perempuan pribumi itu dibatasi atau di-cut ya. Karena waktu itu juga berdampingan bahwa fokus bangsa kita waktu itu adalah untuk kemerdekaan. Jadi kalaupun dilihat bahwa si Pujinkai ini apakah menjadi penghalang untuk organisasi perempuan lain, ya jadi penghalang gitu ya. Karena tidak ada satu gerakan pun gitu, satu gerakan organisasi perempuan pun yang dapat hadir muncul ke permukaan pada pra kemerdekaan akhir. Karena ada pembatasan yang cukup ketat. Selain itu juga fokus bangsa kita waktu itu adalah untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan gitu ya. Jadi untuk gerakan perempuan mungkin mereka kurang lebih tidak mendukung secara maksudnya tidak secara proporsional yang lebih gitu. Baru di situ dipujinkai. Bukan tidak diperjuangkan sebenarnya, karena cukup ketat mengalami masa seperti kalau kita bilangnya seperti gencatan senjata bagi organisasi perempuan waktu itu. Sudah terjawab, Ainul? Lebih tepatnya sih fokus upaya kemerdekaan, bukan lebih memberi gencatan senjata. Karena 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, impact-nya itu lebih sangat besar ketimbang Belanda yang 3,5 abad. Ya, bisa dilihat ya, akulturasi budaya pendidikan di Indonesia juga mengadaptasi dari budaya Jepang. Kayak SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu. Itu kan akulturasi atau adaptasi dari budaya Jepang itu sendiri. Berarti perlu kita pahami situasi saat itu memang cukup ketat untuk menimbulkan atau menghadirkan organisasi perempuan pribumi. Oke, sama-sama Inul. Ada lagi kah? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke timeline selanjutnya ya. Silakan, Wen. Di next. Nah, kita masuk ke pasca kemerdekaan. Karena kita menyoroti gerakan perempuan, berarti nanti saya tidak akan membahas mengenai peran perempuan yang utama dalam kemerdekaan itu sendiri ya. Kita lihat, fokus gerakan pasca kemerdekaan itu adalah memperjuangkan hak kesamaan politik bagi perempuan, memperoleh hak pendidikan, serta memperoleh kesempatan kerja bagi perempuan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa di periode sebelumnya, tepat sebelum kemerdekaan, itu ada pembatasan gerakan perempuan yang melingkupi gerakan sosial, kemudian gerakan politik, dan juga kesempatan bekerja itu sendiri bagi perempuan. Nah, apa saja sih bukti penguat adanya gerakan perempuan di pasca kemerdekaan? Jadi pada tahun 1958 adanya UU Undang-Undang Nomor 80 yang terkait hak persamaan upah kerja tenaga perempuan. Jadi jangan heran ya kalau di Indonesia itu banyak sekali sih buruh perempuan gitu. Banyak sekali tenaga kerja perempuan. Ternyata sejak zaman pasca kemerdekaan itu sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur tentang buruh perempuan. Ya, meskipun sampai saat ini masih diperjuangkan, masih saja selalu ada yang
apa ya namanya, tidak sesuai dengan harapan perempuan-perempuan Indonesia itu sendiri. Kemudian di pasca kemerdekaan banyak sekali bermunculan gerakan-gerakan, baik gerakan politik maupun non politik. Dalam artian banyak sekali organisasi-organisasi yang mengadaptasi nilai-nilai etis dari suatu ormas atau partai politik, dan juga ada gerakan-gerakan yang berfokus pada nasionalis. Nah, ini sih yang paling keren di pasca kemerdekaan itu, ada perjuangan pemberantasan poligami dan UU perkawinan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Boleh di next, Fanny. Nah, kita lihat ya. Pada masa pemerintahan Soekarno, hak perempuan telah diakui dalam upaya penyamaan upah kerja yang diatur pada UU 80 tahun 1958. Dengan adanya UU ini, keadaan pekerja wanita mendapat sedikit angin segar. Baru sedikit angin segar. Artinya, meskipun tidak sama rata dengan upah tenaga laki-laki waktu itu, setidaknya tenaga perempuan ini dan buruh tenaga perempuan ini diakui keberadaannya. Kalau dulu sebelum adanya UU ini, tenaga pekerja perempuan itu diupah dengan cuma-cuma. Nah, diselamatkanlah oleh UU Ketenagakerjaan Perempuan itu sendiri. UU nomor 80 tahun 1958. Nah, selanjutnya ada organisasi perempuan yang muncul. Setelah tadi redupkah di akhir kemerdekaan, ada bermunculan lagi nih organisasi-organisasi perempuan yang didasarkan pada gerakan politik maupun gerakan non politik. Ada Perwaki, ada Gerwis yang kemudian nantinya berubah menjadi Garwani ya. Yang mulanya organisasi non politik nih berubah menjadi organisasi politis pada tahun 1965. Nah, adanya organisasi-organisasi politik ini menyebabkan menjamurnya lagi organisasi-organisasi perempuan di Indonesia yang sebelum-sebelumnya telah padam. Bangkit-bangkit lagi tuh organisasi-organisasi perempuan ya. Dari yang tadinya dilarang semua sehingga menghimpun massa kembali. Tapi yang sangat disayangkan pada periode kali ini adalah kuatnya sekali pengaruh politik terhadap organisasi keperempuanan pada masa itu. Sehingga muncullah golongan-golongan atau pembagian kelompok perempuan menjadi kelompok-kelompok tertentu karena adanya unsur pengaruh politik itu sendiri. Boleh dilanjut? Oke. Fitri, Fanny, tolong dilanjut ya. Halo? Fanny, tolong dilanjut. Nah, yang itu dulu. Yang belum pindah slide. Apa aku sinyalnya ini ya? Coba ke yang sebelumnya coba Pen tolong. Iya, perjuangan perkawinan. Ya, udah. Makasih ya. Nah, perjuangan perempuan pada masa ini tak semuanya membuahkan hasil. Sama seperti pada persoalan poligami yang tadi saya singgung sedikit ya. Pada waktu itu, Soekarno sebagai presiden sekaligus bapak dari negara kala itu mempersunting Hartati ketika sudah beristri Fatmawati. Ini bukan rahasia umum ya bahwa bapak presiden pertama kita itu memang seorang ya yang maksudnya yang baik sekali terhadap istri-istrinya sehingga istri-istrinya banyak. Karena tadi adanya UU perkawinan
adanya kasus tersebut, maka ada yang menentang, yaitu Organisasi Persatuan Wanita Indonesia Perwani yang mendesak untuk membuat tentang UU Perkawinan. Tapi tidak sampai di situ, karena UU Perkawinan yang diminta pada zaman pasca kemerdekaan ini tidak liris langsung, tidak terkabulkan langsung. Karena pada waktu itu berbentrokan sekali dengan masa Orde Baru, pergejolakan politik pada zaman Bapak Soeharto itu sendiri. Boleh dilanjut, Penny? Nah, kita masuk ke sini ya. Sebelum ke Orde Baru dan Reformasi, adakah yang mau bertanya terlebih dahulu terkait gerakan perempuan di pasca kemerdekaan? Halo? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya, karena ini pembahasannya masih sedikit menyatu ya, nyambung. Nih, pada periode Orde Baru dan Reformasi, gerakan perempuan mengalami waktu sendiri dengan fokus gerakan pengadaan organisasi perempuan ataupun fokus pada adanya eksistensi perempuan itu sendiri. Hal ini ditujukan dengan adanya UU Perkawinan dan Kementerian Muda Peranan Wanita dan Kabinet Pembangunan pada masa pemerintahan Soeharto. Keren ya, waktu dulu punya kabinet ini gitu, punya Kementerian Perempuan yang khusus menangani tentang masalah-masalah keperempuanan. Bisa masalah tentang rumah tangga yang adanya KDRT atau pernikahan dini dan hak-hak perempuan. Boleh dilanjut? Oke, tadi setelah saya bahas adanya impact dari pernikahan Soekarno ya, yang didesak untuk adanya UU Perkawinan. Adanya angin segar atau buah hasil dari gerakan tersebut adalah lahir UU Perkawinan tahun 1974. Lumayan lama ya, dari pasca kemerdekaan 1948, 1950 baru hadir UU Perkawinan ini pada tahun 1974. Munculnya UU ini menjadikan bukti keberpihakan negara terhadap perempuan. Nah, dalam UU ini diatur kebijakan yang ketat terhadap pegawai negeri laki-laki yang ingin melakukan poligami. Jadi sudah diatur terlebih dahulu yang hanya boleh melakukan poligami, misalnya hanya pejabat-pejabat tinggi gitu kan. Hanya pejabat-pejabat yang punya eksistensi yang bersyarat gitu ya. Misalnya yang layak secara finansial, yang layak secara kemampuan, dan juga layak secara jabatan itu sendiri. Jadi hanya pegawai negeri. Rakyat biasa bagaimana? Coba, ada yang tahu nggak nasib rakyat biasa setelah ada UU? Kebijakan yang ketat. Soalnya yang diatur cuma pegawai negeri doang. Gimana tuh rakyat biasa? Ada yang tahu nggak? Kawin lari kah? Sebenarnya ya, kalau kita lihat lokus permasalahan tentang poligami itu sendiri sudah ada ya permasalahannya sejak zaman kolonial itu sendiri. Dilihat dari budaya-budaya bangsa kita yang relatif mempunyai, setiap rumah relatif mempunyai satu nyai dan satu gundik gitu ya, satu nyai dan satu gundik. Ya, gundik tuh apa ya bahasa ini ya teh? Selir. Ya, budaya selir tuh ada di Indonesia dulu. Kalau kalian mau fokus di pembahasan ini, ada buku yang saya rekomendasikan. Itu buku tentang Nyai dan Nyai dan perkawinan Indonesia.
Nyai dan Perempuan Indonesia gitu kalau nggak salah. Itu fokus membahas tentang asal muasal adanya poligami itu sendiri dari zaman kolonial sampai zaman ini, zaman adanya UU perkawinan itu dibahas di situ. Nyai dan apa gitu bukunya ini apa nanti dicari ya. Boleh di next, Fanny di Kementerian Muda. Nah, ini adalah salah satu yang membuat saya speechless. Nah, wah gitu keren sekali ya. Pada zaman Pak Soeharto itu udah dibentuk armadanya perempuan kayak gini nih. Ada Kementerian Muda, Urusan Peranan Wanita, dan Kabinet Pembangunan. Ini menunjukkan bahwa perempuan diberikan hak dalam membangun negara yang waktu pada saat itu masih dalam tahap Orde Baru dan reformasi ya. Nih kita lihat ya senjatanya Pak Soeharto waktu itu. Kementerian ini sesungguhnya mempunyai peranan strategis dalam memperjuangkan keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Melalui kementerian ini, kebijakan publik yang berperspektif gender dan seperti akan dibangun, kebijakan yang bias gender dapat dicegah sehingga bias laki-laki dalam struktur birokrasi dapat dieliminasi, dan seterusnya. Kementerian ini juga melakukan langkah-langkah proaktif untuk merespon berbagai isu perempuan yang mendasar seperti pemerkosaan, kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga maupun di tempat kerja, aborsi yang tidak aman, seksualitas remaja, pengembangan sistem hukum yang sensitif gender, dan sebagainya. Sayangnya, kementerian ini seringkali dipimpin oleh figur politik perempuan yang kurang sensitif pada persoalan dasar perempuan dan banyak terperangkap pada program-program artiviatal yang tidak menyentuh masalah perempuan paling mendasar. Jadi hanya lokus-lokus yang di atasnya saja gitu kan. Tidak mendasar. Kalian nyangka nggak sih sebenarnya Kementerian Muda Urusan Perempuan Peranan Wanita ini yang menjadi akar inisiasi tumbuhnya Komnas Perempuan. Nyangka nggak? Ini ini yang hari ini berdiri Komnas Perempuan itu adanya sejarah hebat ini gitu, yang dibentuk oleh Bapak Soeharto. Berbeda. Jadi image dari Orde Lama ke Orde Baru itu berbeda ya. Kita tahu image-nya beliau, Bapak Soeharto itu meskipun otoriter, tapi dia mementingkan urusan negara. Dan kalau soal perempuan, yang saya salutnya itu, sama 11-12-nya, sama Pak Habibie ya, Pak almarhum Habibie. Sama-sama ya, gitulah, cinta sejati. Oke, boleh dilanjut, Fanny. Nih, kita masuk ke organisasi yang terbentuknya. Sebenarnya pada masa Soeharto itu adanya dikotomi atau pembatasan dari organisasi-organisasi masyarakat itu sendiri, termasuk yang terkena imbas itu organisasi keperempuanan. Sehingga tidak banyak yang muncul organisasi-organisasi perempuan pada masa itu. Nih, pada masa ini organisasi perempuan malah berfokus lagi ke ranah domestik. Setelah tadi hebat ya, dibuat hebat oleh Kementerian Muda, tapi ternyata mengalami kemerosotan kembali. Adanya organisasi-organisasi yang berperan pada ranah domestik. Nah, contohnya, ada lagi istri pegawai negeri dan pejabat, seperti PKK, Dharma Wanita. Saya tanya dulu, ada yang tahu nggak singkatan PKK? Calon ibu-ibu, calon bapak-bapak? Ada tidak? Siapa yang tahu singkatan PKK? Bu moderator tahu tidak singkatan PKK? Ada yang tahu tidak singkatan PKK? Sering dengar ya kita PKK itu.
isinya ibu-ibu gitu. Iya, singkatannya tuh apa? Dasar tujuannya tuh apa gitu. Kita harus tahu. Kita harus mendalami peran itu. Nanti di ini ya, dicari bukop anak-anaknya. Oh, ada Nur Azil Aliza. Apa Nur Aliza? Nah, pemberdayaan, kesejahteraan, keluarga. Iya, terima kasih Nur Aliza. Good. Nur Aliza calon ibu yang baik ya ini. Calon istri yang baik. Nah, ada juga Dharma Wanita yang isinya istri-istri pejabat. Nah, ini kenapa saya bilang mengalami kemerosotan? Karena mereka hanya berfokus pada ranah domestik. Ada jargonnya ya, macak, manak, masak. Yang penuh sekali atau syarat sekali akan domestikasi perempuan untuk mendukung suami dalam berkaya dan politik. Kalau kita kenalnya ya, konco winking gitu ya, teman yang ada di belakang gitu, yang hanya mendukung, ngajurungkeun, yang hanya mendukung peran suaminya itu sendiri gitu ya. Tidak ada andil perannya, hanya menemani saja. Macak, berarti apa macak? Macak ada yang tahu artinya? Dandan ya. Anak, memiliki anak, masak, itu masak. Seperti dapur harus ngebul gitu. Kemudian ada organisasi perwari, organisasi perempuan besar yang pada akhirnya dituntut untuk masuk melebur pada partai politik. Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa organisasi yang terbentuk di masa Orde Baru dan Reformasi ini banyak sekali campur tangan politik karena pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu sendiri adanya pembatasan dari organisasi-organisasi masyarakat sehingga berimbas pula pada organisasi dan gerakan perempuan. Boleh dilanjut, Fanny? Ini sampai jam berapa, Bu Kop? Sampai semalam suntuk kah? Oke, gak apa-apa sih sebenarnya santai karena besok libur ya sekolah. Jadi saya bisa bermalas-malasan di weekend. Boleh dilanjut, Fanny? Tolong dilanjut slide-nya. Kok belum geser ya di aku? Sinyal kah? Di peserta udah geser belum slide-nya? Nah, oke. Oke, sebelum ke udah Fen, udah. Terima kasih ya, Fen. Oke. Sebelum ke gerakan pasca reformasi dan sekarang, saya ingin buka forum diskusi dulu. Adakah yang mau bertanya terkait tadi gerakan perempuan pada masa pasca kemerdekaan dan juga Orde Baru sampai reformasi? Karena banyak sekali pasang surut gerakan perempuan itu sendiri ya. Ayo. Gimana, Bu Kop? Ini
Oke, terima kasih Bu Fitri, Bu Kop. Perlu kita tahu sendiri, perlu kita pahami terlebih dahulu latar belakang politik yang terjadi pada masa itu. Beliau menjabat pada tahun berapa coba Pak Soeharto? Ada yang tahu tidak? Karena lumayan beberapa periode ya Pak Soeharto itu. Beberapa periode kepemimpinan beliau, otomatis pasti akan ada pasang surut dari gerakan perempuan itu sendiri. Betul tadi, bisa dibilang percobaan ya Pit ya, yang gerakan KB, banyak sekali sebenarnya program-programnya yang bisa dibilang percobaan, ada pelita yang kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau lihat dari segi progresivitas gerakan perempuan itu sendiri, program KB itu adalah jawaban dari UU Perlindungan Perempuan, UU Perkawinan itu sendiri. Karena masih banyak sekali pada zaman itu orang-orang yang maksudnya awam ya dalam pendidikan seksualnya, terutama rakyat kalangan bawah gitu kan kalau itu. Banyak yang bilang bahwa banyak anak banyak rezeki, yaitu statement masyarakat yang terbentuk hingga kini gitu kan ya. Padahal untuk menghidupi dan menumbuh kembangkan si anak itu sendiri perlu effort yang lebih besar dari sekedar rezeki itu sendiri kan ya. Kalau dibilang menomor dua kan, bagi saya sih tidak sampai ya Pet ya, tidak sampai menomor dua kan, karena memang itu tadi tidak stabilnya dalam ranah politik pada masa itu gitu ya. Ombak pasang surutnya politik berpengaruh juga pada keperpihakan negara maupun pemerintah terhadap perempuan. Jadi kayak dibilang menurunkan enggak sih menurut saya gitu. Tapi kalau dibilang apakah berpihak pada perempuan atau tidak pada masa saat itu, menurut saya sih tidak 100% berpihak pada perempuan. Karena adanya pembatasan organisasi perempuan itu sendiri menandakan bahwa pada masa itu adanya pembatasan gerakan perempuan. Sudah terjawab, Fitri? Nanti ya mungkin di lain waktu kita akan bahas tentang ini ya, paradokal politik dari pasca kemerdekaan. Kayaknya rame tuh, Fit. Seru. Yang cocok, cari pemateri yang cocok yang anaknya politik banget. Ya, itu boleh ke FISIP atau boleh di senior tarbiyah juga sebenarnya banyak tuh yang anaknya politik banget. Kemarin juga menarik sih sebenarnya yang di anak rayon itu nama Bang Ludo ya. Nanti coba tanyakan beliau siapa yang cocok untuk mengisi tentang sejarah. Atau enggak Farhan kalau nggak salah ya. Farhan itu sejarahnya kuat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih punya satu timeline lagi. Boleh di share screen lagi, Van? Kita ke timeline terakhir. Nah, ini kita mulai masuk ke sini ya. Pergerakan perempuan pasca reformasi selalu berfokus, tidak selalu sih, hampir sebagian besar berfokus pada konservatisme agama, seksisme, dan oligarki. Pada periode ini muncul organisasi keperempuanan yang berideologi agama dan paham feminis yang mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Oke, next dulu Fanny. Hal itu ditunjukkan dengan adanya Yayasan Anissa Swaswati, gimana ya bacanya? Swasti ya. Yang peduli terhadap buruh perempuan. Ada juga Kalayana Mitra bergerak di bidang dokumentasi. Ada Yayasan Perempuan Mahardika
Yayasan Solidaritas Perempuan, serta menjadi Perserikatan Solidaritas Perempuan. Sekarang ya, yang itu Yayasan Solidaritas. Kemudian ada juga yang bergerak di bidang buruh, migran, perempuan, dan sebagainya. Tumbuhnya organisasi LSM tidak dapat dilepaskan dari dampak globalisasi karena PBB dengan tegas menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan. Seiring dengan semangat PBB tersebut, pemerintahan Indonesia pada tahun 1984 telah meratifikasi CEDAW. Apa itu CEDAW? Ada yang tahu? Pokoknya ujungnya woman aja. Saya nggak apa bahasa Inggrisnya. Intinya sih CEDAW ini adalah kebijakan yang mendukung adanya hak perempuan baik dalam politik, pekerjaan maupun dalam kalangan sosial. Ya, jadi mulai terbuka tuh hilal-hilalnya ya perempuan. Karena mulai 1990 mulai banyak sekali ya. Termasuk organisasi kita sendiri ya 1900 berapa Fit? Kopri? Iya 1967 ya mulai ada Kopri. Karena apa? Imbas dari politik itu sendiri banyak ya. Misalnya konservatisme agama kayak misalnya Islam itu diinikan oleh partai NU gitu ya. Nah, punya siapa perempuannya, punya koprinya itu sendiri gitu. Terus ada golongan karya ada Gerwani sendiri, terus di HMD ada Kohatinya itu sendiri gitu. Semuanya berimbas gerakan politik dan konservatisme agama. Selanjutnya boleh dilanjut Fanny. Nah, nih. Perjuangan perempuan di masa 1990-an ke atas memberi hasil yang cukup bervariasi. Upaya mendesakkan berbagai peraturan perundangan seperti perlindungan korban pemerkosaan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, perlindungan saksi, belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ya. Akan tetapi kehadiran Komnas Perempuan yang dilantik oleh Presiden Habibie ya. Setelah tadi di zaman Soeharto ada Kementerian Muda Peranan Perempuan. Di zaman Habibie, periode selanjutnya ada Komnas Perempuan. Pada tahun 1998 November ya. Yang diharapkan Komnas Perempuan ini mampu